Dokter CEO cantik yang tak terkalahkan. Bab 1411. Saya pikir dia akan mati. Hong Yifan memang kuat. Meski Hong Yifan menerima hantaman keras dari Zhu Yi, pakaiannya robek, namun tidak ada luka di sekujur tubuhnya. Wajah Zhu Yi menjadi gelap. Dia tidak menyangka Hong Yifan ini akan begitu sulit untuk dihadapi. Zhu Yi juga merupakan orang kuat di tingkat Bumi Suan, tetapi dia tidak menyangka guntur di telapak tangannya yang menghantam Hong Yifan hanya merobek bajunya dan tidak terjadi apa-apa pada tubuhnya. Sampah. Bai Wushuang melihat telapak tangan Zhu Yi menghantam Hong Yifan dan berkata dengan sinis, "Tahukah kamu betapa tidak bergunanya kamu sekarang? Zhu Yi, jika kamu bertanya padaku, kamu akan mati dengan bahagia, kamu dapat kembali lebih awal. Kota Zonghai, tempat yang malang ini, aku benar-benar tidak ingin tinggal di dalamnya, udaranya tidak sebaik di mana aku berada, kulitku semakin parah." Sang Wudi berdiri di sampingnya, tersenyum dan tidak berkata apa-apa. Jelas sekali, Sang Wudi tahu lebih baik untuk tidak memprovokasi wanita Bai Wushuang ini, begitu dia melakukannya, dia akan mendapat masalah besar. Begitu Zhu Yi mengambil tindakan, dia tahu bahwa Hong Yifan sangat kuat. Dia melirik Meng Xin. Jika hanya Zhu Yi yang ada di sini, Zhu Yi tidak khawatir dan dapat mencobanya. Tapi sekarang, tidak hanya Meng Xin yang ada di sini, ada juga Zhang Xueyao. Zhang Xueyao hanyalah orang biasa yang bahkan tidak memiliki kemampuan untuk melindungi dirinya sendiri. Sekarang, Zhu Yi sedang memikirkan cara untuk melarikan diri dari sini. Zhu Yi mengedipkan mata pada Meng Xin, yang berarti Meng Xin harus siap melarikan diri bersama Zhang Xueyao. Saat ini, Zhu Yi mengeluarkan kekuatan bintang dan bulan di tangan kirinya. Tangan kanannya melakukan tendangan voli dan menarik jimatnya. Kekuatan bintang dan bulan. Ketika Gu Zhuixin melihat kekuatan bintang dan bulan di tangan Zhu Yi, matanya berbinar. Bagi Lone Bambo Yixin, kekuatan bintang dan bulan adalah harta karun. Lone Bambo bermimpi mendapatkan apa yang diinginkannya. Panggilan. Lone Bambo tiba-tiba mengambil tindakan. Dia datang langsung ke Zhu Yi. Hong Yifan hendak menggunakan seluruh kekuatannya melawan Zhu Yi, tetapi dia tidak menyangka Gu Zhuixin tiba-tiba menerkamnya saat ini. Wajah Hong Yifan menjadi gelap dan dia berkata dengan dingin, "Kamu tidak percaya padaku, aku akan membunuhnya." Hong Yifan tidak suka orang lain mengganggunya. Tapi Gu Zhuixin tidak mempedulikan hal ini, dia hanya memiliki kekuatan bintang dan bulan. "Hong Yifan, minggir." Gu Zhuixin sudah berada di depan Zhu Yi. Saat ini, wajah Hong Yifan menunjukkan ketidaksenangan saat dia melihat Gu Zhu bertekad untuk campur tangan. Tangan kanannya tiba-tiba terulur dan meraih pakaian Gu Zhuixin. "Kemarilah." Fiu. Gu Zhuixin langsung diseret oleh Hong Yifan. Target Gu Zhuixin awalnya adalah Zhu Yi, namun ia tidak menyangka Hong Yifan akan mengambil tindakan terhadapnya saat ini. Pada saat itu, Gu Zhuixin segera menggelapkan wajahnya. "Siapa yang menyuruhmu mengurus urusanku?" Saat Lone Zhuixin diseret oleh Hong Yifan, dia sudah meninju Hong Yifan. Hong Yifan tidak menyangka Gu Zhuixin akan mengambil tindakan terhadapnya. Dia awalnya hanya ingin menghentikan Gu Zhuixin menghalangi dia mengambil tindakan di depannya, tapi dia tidak menyangka hal ini akan membuat marah Gu Zhuixin. Saat Hong Yifan melihat Gu Zhuixin mengambil tindakan, wajahnya menjadi gelap. "Kamu benar-benar melebih-lebihkan kemampuanmu." Boom! Hong Yifan juga mengambil tindakan. Hong Yifan meninju tangan Gu Zhuixin. Kedua tubuh mereka mundur selangkah. Hong Yifan sebenarnya memiliki kekuatan yang sama dengan Gu Zhu. Setelah keduanya saling meninju, keduanya mundur selangkah. Saat ini, Zhu Yi juga mengambil tindakan. "Membuka!" Zhu Yi berteriak dengan marah. Sambil mengepalkan tangan kanannya, dia menghantam penghalang dengan keras. Sejak awal, target Zhu Yi bukanlah Hong Yifan. Dia hanya ingin menggunakan seluruh kekuatannya untuk membuka penghalang ini, sehingga Zhang Xueyao dan Meng Xin bisa melarikan diri.
Dia mengepalkan tangan kanannya dan memukul penghalang dengan keras. Pada saat itu, retakan muncul di penghalang. Ledakan. Tinju kanan Zhu Yi menyerang lagi, dan Zhu Yi langsung melubangi penghalang. "Ayo pergi!" teriak Zhu Yi. Meng Xin segera memahami maksud Zhu Yi, mengulurkan tangan kanannya, meraih tangan Zhang Xueyao, dan berkata, "Saudari Xueyao, ayo pergi." Wus! Meng Xin melompat keluar dari penghalang bersama Zhang Xueyao. Zhu Yi juga mengikuti keluar. Ketika mereka bertiga tiba di luar, mereka melihat orang-orang di jalan di luar. Baru saja, Lone Bambo berkonsentrasi menjebak mereka dengan penghalang, sehingga mereka tidak bisa melihat orang-orang di luar sama sekali. Sekarang Anda dapat melihat orang-orang berkeliaran di jalanan tanpa mengetahui apa yang sedang terjadi. Mereka masih nongkrong di sini. Zhu Yi tahu peluang telah tiba. Selama Anda berbaur dengan orang banyak, Anda bisa melarikan diri. "Ayo masuk ke kerumunan dulu," kata Zhu Yi. Meng Xin mengangguk tepat ketika mereka bertiga hendak berbaur dengan kerumunan. Bai Wushuang dan Sang Wudi sudah mengusir mereka. Bai Wushuang dan Biksu Wudi berdiri di depan mereka bertiga. Bai Wushuang tertawa, "Kemana kalian akan pergi?" Zhu Yi sama sekali tidak berbicara omong kosong kepada Bai Wushuang. Ketika Bai Wushuang baru saja muncul di hadapannya, Zhu Yi sudah mengambil tindakan. Tinjunya langsung mengenai Bai Wushuang. Zhu Yi tidak menyangka saat dia meninjunya, akan ada banyak pria yang bergegas ke arahnya. Seorang pria bahkan berdiri tepat di depan Bai Wushuang. Bang! Tangan Zhu Yi mengenai pria itu, dan tubuh pria itu langsung terbang keluar. Berdebar, tubuh lelaki itu terjatuh dengan keras ke tanah. Pria itu membuka mulutnya dan mengeluarkan seteguk darah, lalu pria itu langsung jatuh ke tanah dan pingsan. Pembunuh. Orang yang lewat di jalan berteriak dan lari setelah melihat Zhu Yi menjatuhkan seorang pria dengan satu pukulan. Beberapa orang bahkan memanggil polisi. Sebelum Zhu Yi bisa menjelaskan, beberapa pria telah tiba di depan Zhu Yi. Orang-orang ini dengan putus asa menerkam Zhu Yi. Zhu Yi mengusir seorang pria yang bergegas ke arahnya, tetapi lebih banyak pria datang ke depan Zhu Yi. Zhu Yi tidak punya pilihan selain melompat dan jatuh ke samping. Namun begitu kaki Zhu Yi mendarat, beberapa pria menerkamnya. Orang-orang ini hanyalah orang yang lewat. Ketika mereka melihat Zhu Yi, mereka bergegas dengan putus asa. Bai Wushuang tersenyum, "Adik, apakah kamu menyukai hadiah yang kuberikan padamu? Orang-orang ini adalah hadiahku untukmu. Jangan biarkan mereka menjatuhkanmu, mereka akan menelanmu. Bagi mereka, kamu adalah wanita yang memancarkan godaan yang tak tertahankan, mereka akan memakanmu." "Oh, ketika aku berkata makan, aku benar-benar memakanmu, bukan yang lain." Ketika Bai Wushuang mengatakan ini, dia tiba-tiba melihat ke sampingnya. Sang Wudi berkata sambil tersenyum, "Aku juga ingin memakanmu, tetapi cara makanku berbeda dengan cara makan mereka. Aku ingin berlatih kultivasi ganda bersamamu dan merasakan kebahagiaan menjadi pria dan wanita di dunia ini bersama-sama." Sang Wudi sebenarnya sudah kebal. Ketika Bai Wushuang melihat ke arah Sang Wudi sudah tahu bahwa Bai Wushuang akan mengatakan ini. Dia melirik ke arah Bai Wushuang dan berkata, "Mari kita singkirkan Zhu Yi dulu. Tidak ada penghalang sekarang. Dukungan Zhu Yi akan segera tiba. Jangan khawatir, selama aku mengambil tindakan, dia pasti akan mati." Bai Wushuang tersenyum, "Apakah kamu tidak memiliki perasaan padanya?" Petik 2. "Aku bahkan tidak memiliki perasaan terhadap wanita." Sang Wudi dikatakan, "Jangan khawatir, aku akan membuatmu tertarik pada wanita." Bai Wushuang tertawa manis. Suara ini terdengar sangat menggoda, namun Sang Wudi tidak bereaksi sama sekali, matanya hanya tertuju pada Zhu Yi. Targetnya saat datang ke kota Zonghai kali ini adalah Zhu Yi. Dia ingin membunuh Zhu Yi. Sekarang, Zhu Yi ada di depannya. Selama Bai Wushuang membunuh Zhu Yi, dia bisa kembali dengan lancar. "Ayo kita lakukan." Sang Wudi mendesak,
jangan buang waktu. Aku tahu. Bai Wushuang mendengar kata-kata Sang Wudi dan tersenyum, bukankah aku baru saja mengatakan bahwa dia pasti akan mati? Petik 2. Pada saat ini, beberapa pria telah tiba di depan Su Yi. Ketika Su Yi melihat orang-orang ini mendekatinya, dia langsung melompat. Dia ingin menghindar lagi, tapi saat ini, seorang pria sudah bergegas ke arahnya dari samping. Sebelum Su Yi sempat menyingkir, pria itu sudah memeluk Su Yi. Pada saat ini, aura pembunuh tiba-tiba keluar dari Su Yi. Ledakan. Pria yang memeluk Su Yi langsung diusir oleh Su Yi. Su Yi sebelumnya hanya ingin melarikan diri dan tidak ingin berkonflik dengan orang-orang ini, tetapi pada akhirnya orang-orang ini menolak untuk melepaskannya. Dalam hal ini, Su Yi tidak bisa menghindarinya. Dia memutuskan untuk menghadapi semua pria ini secara langsung. Dalam sekejap, beberapa pria terpesona oleh Su Yi. Buk. Orang-orang ini jatuh satu demi satu. Saat ini, Meng Xin dan Zhang Shuiyao telah melarikan diri ke sisi lain. Meng Yu langsung mengejar Meng Xin. Begitu Su Yi melihat Meng Yu akan mengejar Meng Xin, dia ingin menghentikan Meng Yu. Tetapi dia tidak menyangka ada sosok yang muncul di depannya saat ini, menghentikan Su Yi sepenuhnya. Ingin melarikan diri, bermimpi. Gu Su Yixin memandang Su Yi dan berkata, aku ingin kekuatan bintang dan bulanmu, itu milikku. Su Yi mendengar bahwa Gu Su Yixin sebenarnya menginginkan kekuatan bintang dan bulan miliknya. Mata Su Yi bersinar dengan cahaya dingin. Dan dia berkata dengan dingin, ini milik keluarga Su kami. Ini milik keluarga Su. Gu Su Yixin mencibir ketika dia mendengar kata-kata Su Yi. Berkata, cukup bunuh kamu, dan kekuatan bintang dan bulan akan menjadi milikku. Fiu. Lone Bambo mengambil tindakan dengan satu hati. Dia langsung menuju ke leher Su Yi dan meraihnya. Su Yi langsung mengucapkan mantra dengan tangan kanannya. Gu Su Yixin tidak berusaha menghindar, tapi berkata dengan tenang, ini tipuan kecil. Jimat itu mengenai Gu Su Yixin, tetapi tidak terjadi apa-apa pada Gu Su Yixin. Bang! Tangan Gu Su Yixin telah mengenai Su Yi, dan tubuh Su Yi tiba-tiba terbang mundur. Namun, Su Yi bereaksi cukup cepat, saat tubuhnya terbang mundur, Su Yi sudah berguling dan mendarat dengan kuat di atas kakinya. Sebelum Su Yi sempat menarik napas, Lone Bambo menyerang lagi. Kecepatan Lone Bambo sangat cepat, membuat Su Yi tidak punya kesempatan untuk bernapas. Begitu Su Yi melihat Gu Su Yixin menyerang lagi, dia tidak punya pilihan selain melompat lagi dan sekali lagi lolos dari serangan Gu Su Yixin. Ketika Su Yi mendarat, dia tiba-tiba menyadari bahwa dia dan Gu Su adalah satu-satunya yang tersisa di dunia. Jalanan kosong, dan orang-orang yang tadi berada di jalanan semuanya menghilang. Termasuk Meng Xin dan Zhang Shuiyao. Ini penghalangnya. Su Yi berseru. Lone Bambo mendengar kata-kata Su Yi dengan sepenuh hati. Dia tidak segera mengambil tindakan. Sebaliknya, dia menatap Su Yi dan mencibir, apakah kamu sekarang menyadari bahwa ini adalah penghalang? Ya. Saya menyiapkan penghalang ini untuk Anda. Ya, seperti di penghalang tadi, Su Yi, kekuatan mantramu telah sangat berkurang. Ketika Su Yi mendengar kata-kata Gu Su Yixin, dia tiba-tiba mengerti mengapa dia merasa tidak bisa mengerahkan kekuatannya. Bukan karena Hong Yifan lebih kuat, tapi Su Yi yang melemah. Penghalang ini jelas membatasi kemampuan Su Yi. Pada saat ini, mata Su Yi berkilat marah, dan dia tiba-tiba mengerti mengapa keluarganya dimusnahkan. Penghalang semacam ini sepenuhnya membatasi kekuatan keluarga Gos Hensu. Jika keluarga Gusumu tidak datang kepadaku, aku akan membalas dendam dari keluarga Gusumu. Su Yi menatap langsung ke arah Gu Su Yixin dan berkata dengan dingin, kalian keluarga Gusu pantas mati. Haha. Gu Su Yixin tertawa terbahak-bahak saat mendengar perkataan Su Yi. Su Yi, apa aku tidak salah dengar? Kamu sebenarnya ingin membalas dendam pada kami. Pernahkah kamu berpikir bahwa kemampuanmu tidak sebaik milikku? Kamu lemah.
lemah. Tubuh Zhu Yi dipenuhi dengan aura pembunuh. Matanya merah darah dan dia menatap langsung ke Lone Bambo Yixin. Aku adalah tingkat mendalam bumi, bahkan jika penghalangmu dapat menahan kemampuan mantraku, tapi kekuatanku level bumi Suan itu nyata. Sayang sekali, di sini, akulah rajanya. Lone Bambo Yixin mendengar kata-kata Zhu Yi dan berkata dengan sinis, apa yang kamu sebut level bumi Suan? Kekuatan level Suanmu tidak cukup untuk melawanku. Petik 2. View. Zhu Yi berhenti berbicara omong kosong dengan Gu Zhu Yixin ketika Gu Zhu Yixin mengucapkan kata-kata ini, Zhu Yi sudah bergerak. Di luar penghalang, Hong Yifan sangat marah. Saya baru saja mengatakan bahwa orang ini ingin memonopoli senjata ajaib itu. Dia tidak pernah ingin melakukannya sebelumnya, tetapi ketika dia melihat kekuatan bintang dan bulan, dia tiba-tiba mengambil tindakan. Kekuatan dari bintang dan bulan seharusnya adalah aku. Kalau begitu bisakah kamu memasuki penghalang? Sang Wudi tiba-tiba bertanya. Aku. Hong Yifan membuka mulutnya saat mendengar perkataan Sang Wudi. Meski Hong Yifan tidak mau mengakuinya, ia harus mengakui bahwa memang tidak ada cara baginya untuk memasuki penghalang yang dipasang oleh Lone Bambo Yixin. Senang mengetahuinya. Sang Wudi berkata dengan tenang, selama Gu Zhu membunuh Zhu Yi, kita tidak akan peduli dengan hal lain. Jangan lupa, tujuan kedatangan kami adalah untuk membunuh Zhu Yi untuk menghindari masalah di masa depan. Kekuatan bintang dan bulan adalah milikku, kata Hong Yifan. Bai Wushuang tertawa, jangan marah, kenapa tidak melakukan ini? Setelah masalah ini selesai, aku akan ngobrol denganmu. Ketika Hong Yifan mendengar kata-kata Bai Wushuang, senyuman muncul di wajahnya dan dia berkata, benarkah? Petik 2. Tentu saja, kata Bai Wushuang. Oke, Hong Yifan berkata, kalau begitu, aku tidak akan peduli lagi dengan Gu Zhu. Ngomong-ngomong, di mana si pecundang Meng Yu itu? Dia mengejar adiknya. Bai Wushuang berkata ringan, saya merasa Meng Yu akan mati. Bab 1412 Mati Bersama. Meng Xin membawa Zhang Xueyao dan pergi. Apa yang harus saya lakukan dengan Zhu Yi? Zhang Xueyao melihat Meng Xin membawanya pergi. Saat ini, Zhang Xueyao memikirkan Zhu Yi. Mereka semua bersama-sama. Kali ini, jika mereka berdua lolos, Chen yang pasti akan menyalahkannya jika terjadi sesuatu pada Zhu Yi. Saat ini, Zhang Xueyao masih ingin pergi bersama Zhu Yi. Kamu tidak perlu khawatir tentang Zhu Yi. Meng Xin mendengar kata-kata Zhang Xueyao dan menghibur. Zhu Yi sangat kuat, jika Zhu Yi tidak dapat melarikan diri, kita juga tidak akan memiliki cara untuk melarikan diri. Sekarang, kita harus yang paling khawatir tentang keselamatan kita sendiri. Meng Xin berkata dengan sangat realistis. Orang-orang ini telah menjelaskan dengan jelas bahwa mereka tidak akan membiarkan mereka pergi. Dalam hal ini, utamakan keselamatan Anda sendiri. Zhang Xueyao tetap diam. Dia belum pernah menghadapi situasi ini sebelumnya, dan sekarang dia hanya bisa mendengarkan Meng Xin. Jika ada orang di depan Anda, itu akan mudah asalkan Anda berbaur dengan orang banyak. Meng Xin berpikir dengan baik, tetapi dia tidak menyangka bahwa sebelum dia dan Zhang Xueyao berlari di depan orang-orang itu, sesosok tubuh melintas, dan Meng Yu sudah mendarat di depan Meng Xin. Adikku sayang, kamu mau kemana? Meng Yu berkata sambil tersenyum, bukankah tidak sopan melihat kakakku pergi tanpa menyapa? Meng Xin mendengar kata-kata Meng Yu. Setelah mengatakan ini, wajahnya menjadi gelap, ini kota Zonghai. Lihatlah sekelilingmu. Jika aku jadi kamu, aku akan segera pergi. Cepat pergi. Meng Yu mencibir ketika mendengar kalimat ini, adikku sayang, apakah kamu sedang bermimpi? Aku datang ke sini hanya untuk membunuhmu, bagaimana aku bisa pergi? Bunuh aku. Meng Xin mendengar Meng Yu mengatakan ini, memandang Meng Yu, dan berkata, kalau begitu kamu harus melihat, apakah kamu memiliki kekuatan yang cukup atau belum. Aku bukan Meng Xin yang sama dengan yang dulu. View. Meng Xin tiba-tiba melepaskan paksaan.
Tahap selanjutnya dari level Xuan-Xuan. Ketika Meng Yu merasa bahwa Meng Xin sebenarnya berada pada tahap akhir dari level Naschen Xuan, ekspresinya sedikit berubah. Jelas, Meng Yu tidak menyangka bahwa Meng Xin sebenarnya berada pada tahap akhir dari level Naschen Xuan. Sebelumnya, dia hanya tahu bahwa Meng Xin berada di kekuatan tahap awal dari Naschen Xuan. Siapa sangka Meng Xin telah mencapai tahap akhir dari Naschen Stage setelah tidak bertemu satu sama lain untuk sementara waktu. Mata Meng Xin menatap Meng Yu dan berkata dengan dingin, "Aku tidak ingin berbicara omong kosong denganmu. Kamu benar-benar ingin bertarung denganku, maka aku akan melayanimu." Meng Xin mengatakan ini dan melirik ke arah Zhang Xueyao. "Saudari Xueyao, saya ingin bertarung dengan saudara perempuan saya, pergilah dulu." Petik 2. Saya. Zhang Xueyao membuka mulutnya dan hendak berbicara ketika dia melihat Meng Xin mengedipkan mata pada Zhang Xueyao, yang berarti menyuruh Zhang Xueyao segera pergi. Begitu Zhang Xueyao melihat tatapan Meng Xin, dia segera mengerti dan segera melangkah kembali, tidak berkata apa-apa dan langsung pergi. Meng Yu tidak menghentikan Zhang Xueyao. Ketika Meng Xin melepaskan tekanan tahap akhir dari tahap Naschen Xuan, Meng Yu sudah memusatkan seluruh perhatiannya pada Meng Xin. Dia tidak seperti sebelumnya. Sebelumnya, Meng Yu berpikir akan mudah baginya untuk membunuh Meng Xin, jadi dia tidak perlu khawatir sama sekali. Tapi sekarang, Meng Yu merasakan tekanan. Jika Meng Xin memasuki tahap akhir level Xuan, itu artinya Meng Yun tidak mudah untuk membunuhnya. Mata Meng Yu menatap Meng Xin. Meng Yu sama sekali tidak peduli dengan Zhang Xueyao. Target aslinya adalah Meng Xin. Sebelumnya Meng Yu berharap Meng Xin bisa mengikutinya kembali dan menjadi kambing hitamnya. Namun kini, Meng Yu sudah mengetahui bahwa Meng Xin telah mencabut teknik terlarang tersebut dan tidak akan menjadi kambing hitamnya. Saat ini, Meng Yu tidak ingin lagi membiarkan Meng Xin kembali, dia bahkan ingin membunuh Meng Xin. Dia belum pernah melihat langsung ke adiknya Meng Xin. Sejak awal, dia menganggap Meng Xin sebagai kambing hitam. Meng Xin kini telah menjadi pengkhianat keluarga Meng, mengkhianati keluarga, dan bahkan membunuh banyak orang di keluarga Meng. Dalam hal ini, Meng Yu ingin membunuh Meng Xin, yang akan membuatnya terkenal di keluarga Meng. Inilah yang dipikirkan Meng Yu. Sekarang melihat Meng Xin tepat di depannya, Meng Yu tidak berani bersantai. Tangan kanannya mengeluarkan senjata langsung dari tubuhnya, itu adalah seruling yang bentuknya aneh. Begitu seruling dikeluarkan, ekspresi Meng Xin sedikit berubah. Dia tahu seruling ini, itu adalah senjata ajaib keluarga Meng. Selalu ditempatkan di balai leluhur di rumah, jika dikeluarkan berarti keluarga dalam bahaya. Tanpa diduga, Meng Yu akan mengeluarkan senjata ajaib ini untuk membunuh Meng Xin. Meng Xin memandang Meng Yu dan berkata dengan dingin, "Saudaraku, aku tidak menyangka kamu akan mengeluarkan senjata ajaib ini untuk membunuhku. Aku benar-benar tidak menyangka hidupku akan begitu penting." Pada saat ini, ada rasa sedih dalam nada suara Meng Xin. Meng Yu memegang seruling di tangannya. Ketika dia mendengar kata-kata Meng Xin, Meng Yu berkata dengan dingin, "Meng Xin, kamu mengkhianati keluarga dan membunuh ayah dan pamanmu. Bahkan jika aku membunuhmu 100 kali, itu tetap akan sulit menghilangkan dendam keluarga. Kebencian di hatiku adalah tidak ada kasih sayang keluarga antara kau dan aku." Meng Yu benar-benar akan kejam terhadap Meng Xin. Mata Meng Xin menatap Meng Yu. Tidak peduli apapun, Meng Yu pernah menjadi saudara kandungnya, tetapi sekarang Meng Yu menganggapnya sebagai musuhnya. Meng Xin merasa sangat sedih. "Kalau begitu, aku hanya bisa melawanmu." Meng Xin menarik napas dalam-dalam. Saat ini, dia harus melawan Meng Yu dengan putus asa. Ketika Meng Yu mendengar kata-kata Meng Xin, dia mencibir, "Aku akan memberimu kematian, kamu harus pergi ke bawah tanah dan bertobat." Fiu. Setelah Meng Yu mengatakan ini, dia tiba-tiba memainkan seruling. Saat itu, Meng Xin sudah menutup telinganya dengan tangannya. Meng Xin tahu betul betapa kuatnya seruling ini,
begitu dia mendengar suaranya, itu akan menimbulkan halusinasi. Akan mati dalam ketakutan dan kematian. Saat seruling dimainkan, semua orang di sekitar berteriak. Suara seruling telah mempengaruhi orang-orang yang tidak bersalah ini. Namun, Meng Yu sama sekali tidak peduli dengan hidup atau mati orang-orang ini. Dia hanya menatap Meng Xin, dan Meng Yu ingin membunuh Meng Xin. Meng Xin menutup telinganya dengan tangannya, dan matanya pertama kali menatap Zhang Xueyao. Meng Xin paling mengkhawatirkan Zhang Xueyao. Zhang Xueyao adalah orang biasa, jika mendengar suara seruling pasti akan terpengaruh oleh suara seruling tersebut, saat itu nyawa Zhang Xueyao akan dalam bahaya. Meng Xin menoleh dan melihat Zhang Xueyao sudah lari jauh. Saat ini, Meng Xin merasa lega. Dia ingin melawan Meng Yu. Pada saat ini, Meng Xin menutup telinganya dengan tangannya, tiba-tiba, tubuhnya bergegas menuju Meng Yu. Meng Xin tahu betul bahwa hanya dengan melawan Meng Yu dalam pertarungan jarak dekat dia bisa mengalahkan gerakan Meng Yu, jika tidak, dia akan mati. Meng Yu memegang seruling di tangannya. Ketika dia melihat Meng Xin bergegas, seringai menghina muncul di sudut mulut Meng Yu. Dia sedang menunggu Meng Xin bergegas. Mata Meng Yu menatap Meng Xin, mencari kematian. Saat Meng Xin datang ke depan Meng Yu tiba-tiba mulai memainkan seruling. Suara seruling tiba-tiba menjadi lebih keras, dan suara seruling yang keras menembus langsung ke tangan Meng Xin. Meng Xin mendengar suara seruling yang keras. Ah! Meng Xin berteriak saat ini, dan darah mengalir dari telinganya. Suara seruling Meng Yu benar-benar menembus telinga Meng Xin, membuat Meng Xin tidak dapat mendengar suara apapun. Seringai menghina muncul di sudut mulut Meng Yu. Aku sudah mengatakannya sebelumnya, kamu tidak pantas melawanku. Setelah Meng Yu selesai berbicara, seruling di tangannya tiba-tiba berubah menjadi senjata. Memegang seruling di tangan kanannya, dia menikam Meng Xin dengan keras. Meng Xin tuli di kedua telinganya dan dia tidak bisa lagi mendengar suara. Pada saat ini, Meng Xin baru saja melihat Meng Yu menusuk seruling ke arahnya. Meng Xin segera melompat, dia ingin menghindari gerakan Meng Yu, tetapi Meng Xin tidak menyangka bahwa begitu dia bergerak, Meng Yu sudah tahu Meng Xin akan menghindar, dan sudah merunduk ke titik di mana Meng Xin hendak menghindar. Meskipun Meng Xin menghindari serangan Meng Yu, tepat ketika kaki Meng Xin mendarat di tanah, Meng Yu sudah berada di depannya, dan seruling di tangan Meng Yu langsung jatuh ke tubuh Meng Xin. Pada saat itu, darah mengalir keluar dari tubuh Meng Xin melalui seruling. Meng Xin, kamu bahkan tidak tahu seberapa kuatnya kamu tidak layak bertarung denganku. Meng Yu memegang seruling dengan darah Meng Xin di tangannya, menatap wajah Meng Xin, dan berkata dengan dingin, kamu membawa semua ini pada dirimu sendiri. Meng Yu yakin kali ini, Meng Xin akan mati. Saat dia mengatakan ini, Meng Yu melihat Meng Xin tersenyum. Meng Xin memandang Meng Yu dengan senyuman di matanya, seolah-olah Meng Xin sudah menunggu Meng Yu mengambil tindakan. Pada saat ini, jantung Meng Yu berdetak kencang, merasa ada yang tidak beres. Meskipun Meng Yu memandang rendah Meng Xin sebagai saudara perempuannya, tidak peduli apa, Meng Xin tetaplah saudara perempuannya. Bahkan jika dia memiliki senjata ajaib ini di tangannya, Meng Xin seharusnya tidak bisa melawan. Dalam hati Meng Yu, dia siap melawan Meng Xin dengan keras, tetapi dia tidak menyangka bahwa Meng Xin akan menjadi begitu tak tertahankan. Sungguh tidak normal. Tepat ketika Meng Yu memikirkan hal ini, senyuman menghina muncul di sudut mulut Meng Xin. Pada saat itu, Meng Yu sepertinya tiba-tiba mengerti. Ah, saat ini, meskipun Meng Yu ingin bereaksi, itu sudah terlambat. Mulut Meng Xin terbuka, dan asap hitam tiba-tiba keluar dari mulut Meng Xin. Pada jarak sedekat itu, Meng Yu tidak bisa menghindarinya sama sekali, dan akibatnya, asap hitam langsung masuk ke tubuh Meng Yu. Ini bukan sembarang asap hitam biasa, ini adalah serangga. Ini adalah senjata pembunuh Meng Xin. Dia bisa memasukkan pil rahasia serangga beracun ke dalam mulutnya dan menyerang secara tiba-tiba saat lawannya tidak siap.
Serangga beracun ini bukanlah serangga beracun biasa, serangga beracun ini sangat beracun dan akan mengancam nyawa jika disentuh. Meng Yu lupa ini, dia hanya ingin membunuh Meng Xin, tapi dia tidak menyangka Meng Xin akan berjuang demi nyawa Meng Yu. Meng Xin sama sekali tidak peduli dengan hidupnya sendiri, hanya untuk membuat Meng Yu berpikir bahwa dia bisa membunuh Meng Xin dengan mudah. Ketika Meng Xin tiba-tiba mengambil tindakan, dia bertukar satu nyawa dengan Meng Yu. Perilaku Meng Xin sangat berbahaya. Meng Xin memberi kesempatan pada Meng Yu, selama Meng Yu terjun ke dalam hati Meng Xin dan langsung membunuh Meng Xin tidak akan punya kesempatan untuk menyerang Meng Yu, apalagi menyakiti Meng Yu. Meng Xin sebenarnya bertaruh pada fakta bahwa Meng Yu tidak cukup kuat dan tidak bisa membunuh Meng Xin langsung. Sekarang tampaknya Meng Xin membuat taruhan yang tepat, Meng Yu benar-benar tidak memiliki kemampuan untuk membunuh Meng Xin langsung. Meskipun Meng Yu baru saja melukai Meng Xin dengan parah, Meng Xin masih hidup, akhirnya memberi Meng Xin kesempatan untuk mengambil tindakan. Begitu Meng Xin mengambil tindakan, mulut Meng Yu langsung dipenuhi serangga beracun. Serangga beracun itu mengikuti tenggorokan Meng Yu dan memasuki tubuh Meng Yu. Pada saat ini, Meng Yu menjerit sedih. Sekarang dia hanya ingin mengusir serangga beracun ini dari mulutnya, tapi sayangnya, Meng Yu tidak bisa melakukannya. Hanya Meng Xin yang bisa melakukannya. Saat ini, Meng Yu hanya ingin bertahan hidup. "Kakak, selamatkan aku." Meng Yu tahu bahwa dia dalam bahaya. Pada saat ini, Meng Yu berpikir bahwa Meng Xin adalah saudara perempuannya lagi, dan dia ingin Meng Xin menyelamatkan hidupnya. "Kakak, hanya kamu yang bisa menyelamatkan aku, cepatlah. Beri aku penawarnya secepatnya." Meng Xin menatap Meng Yu. Dia mengulurkan tangan kanannya untuk menutupi lukanya, tetapi darah masih mengalir dari sela tangan Meng Xin. Meng Xin memandang Meng Yu dan berkata dengan acuh tak acuh, "Saat ini, kamu ingat bahwa aku adalah saudara perempuanmu. Meng Yu, ketika kamu membunuhku barusan, apakah kamu pernah berpikir bahwa aku adalah saudara perempuanmu?" Pada saat ini, Meng Yu jatuh ke tanah. Saat serangga beracun tersebut masuk ke dalam tubuh Meng Yu merasa tubuhnya terbakar. Serangga beracun tersebut mengikis tubuhnya. Meng Yu jatuh ke tanah, seluruh tubuhnya sakit. "Kakak, aku salah, tolong aku." Meng Yu memohon di tanah, berharap Meng Xin akan berbelas kasihan dan melepaskannya. Dia memandang Meng Xin dan berkata, "Kakak, aku selalu sangat baik padamu. Kali ini, aku juga ingin menerimamu kembali. Kakak, tolong selamatkan aku sekali. Aku bersumpah aku akan menjadi spesial untukmu di masa depan." Sudah terlambat. Meng Xin tidak menunggu Meng Yu menyelesaikan apa yang dia katakan. Dia menyela Meng Yu dan berkata dengan dingin, "Serangga beracunku telah memasuki tubuhmu. Bahkan aku sendiri tidak bisa mengusir serangga beracun itu keluar dari tubuhmu. Kamu jalang. Aku ingin mati bersamamu." Pada saat ini, Meng Yu benar-benar marah setelah mendengar ucapan Meng Xin. Dia memegang seruling di tangannya dan memasukkannya ke mulutnya. Dia hendak memainkan seruling, tetapi dia merasakan sakit yang parah di sekujur tubuhnya dan berguling-guling di tanah. Meng Xin berdiri diam, darahnya masih mengalir. Melihat Meng Yu berguling kesakitan di tanah, mata Meng Xin menunjukkan sedikit rasa kasihan. "Apakah ini takdir kita? Saling bunuh antara keluarga." Ketika Meng Xin mengatakan ini, tubuhnya tiba-tiba bergoyang, dan dia merasakan matanya menjadi gelap. Kemudian, dia mendengar suara celepuk, dan Meng Xin langsung jatuh ke tanah. Darah terus mengalir dari lukanya. Meng Xin menutup matanya. Meng Yu masih berjuang. Ketika dia melihat Meng Xin jatuh ke tanah dan tidak bergerak, Meng Yu tiba-tiba berteriak dengan galak, "Jalang, ini kematian yang bagus. Jika kamu ingin melawanku, kamu pantas mendapatkannya." Meng Yu teriak keras. Berteriak, tiba-tiba seteguk darah hitam keluar dari mulutnya. Meng Yu juga menutup matanya. Pada saat ini, Zhang Xueyao berbalik dan melihat Meng Xin terbaring di tanah.
Pada saat itu, Zhang Xueyao merobek potongan kain dari pakaiannya dan mengikatnya langsung ke luka Meng Xin. Bab 1413 Jika kamu terlalu gila, kamu akan mati. Meng Yu meninggal dan Meng Xin terluka parah. Jalanan penuh dengan darah. Para penonton menelepon satu demi satu, dan Zhang Xueyao bergegas untuk membantu Meng Xin menghentikan pendarahan. Dia adalah seorang dokter dan tahu bahwa kondisi Meng Xin sangat kritis sekarang. Harus dikirim ke rumah sakit untuk operasi. Sekarang, selama Chen yang berada di sisi Meng Xin memiliki peluang lebih besar untuk bertahan hidup. Zhang Xueyao menelepon Chen Yang, tetapi tidak ada yang menjawab Chen Yang. Di dalam penghalang, Zhu Yi menghadapi Gu Su Yixin. Gu Su Yixin ini sangat arogan dan sulit diatur dalam penghalang. Dia memegang tongkat tengkorak di tangannya, memandang Zhu Yi, dan mencibir, "Zhu Yi, kamu tidak punya pilihan, akulah masternya. Setelah aku membunuhmu, aku akan dapatkan kekuatan bintang dan bulan." Fiuh. Gu Su Yixin mengambil tindakan dengan satu hati. Dia memegang tongkat tengkorak di tangan kanannya dan melambaikannya ke Zhu Yi. Meskipun Gu Su Yixin tidak datang ke depan Zhu Yi, aura pembunuh telah tiba di depan Zhu Yi. Zhu Yi melompat dan menyingkir. "Sayang sekali aku tidak bisa memukulmu." Gu Su Yixin jelas terkejut saat melihat dia tidak bisa memukul Zhu Yi. Dia mengikuti dari dekat dan menyapukan tongkat tengkorak ke pinggang Zhu Yi. Ini sebuah sapuan. Begitu Zhu Yi melihat Lone Bambo bergegas ke arahnya, dia hanya bisa membungkuk dan menghindar. Pada saat ini, Lone Bambo bergegas mendekat dengan tongkat kruk di tangannya. Dalam sekejap, Gu Su Yixin sudah berada di depan Zhu Yi. Lone Bambo memegang tongkat tengkorak dengan jantungnya dan memukul Zhu Yi dengan keras. Dari awal hingga akhir, semuanya berada di bawah kendali Lone Bambo. Lone Bambo sudah memperhitungkan bahwa Zhu Yi hanya bisa menghindar seperti ini, jadi dia mengambil tindakan. Dia sangat yakin selama dia mengambil tindakan, Zhu Yi akan terbunuh. Panggilan. Kruknya hancur dengan keras. Tapi saat dia menghancurkannya, tiba tangan kanan Zhu Yi terulur dan meraih pergelangan tangan Gu Su Yixin. Bang! Pada saat ini, kruknya juga mengenai Zhu Yi. Zhu Yi membuka mulutnya dan mengeluarkan seteguk darah. Kruk ini mengenai dia dan menyebabkan luka-lukanya. Namun Zhu Yi telah memegang pergelangan tangan Gu Su Yixin saat ini, dan pada saat itu, Gu Su Yixin melihat senyuman Zhu Yi. Tidak, saat Gu Su Yixin melihat Zhu Yi tersenyum, jantungnya berdebar kencang. Gu Su Yixin langsung mengerti bahwa Zhu Yi ingin meraih pergelangan tangannya. Pada saat ini, meskipun Gu Su Yixin memahaminya, itu sudah terlambat. Klik, suara patah tulang yang tajam terdengar. Pergelangan tangan Gu Su Yixin langsung dipatahkan oleh Zhu Yi. Pada saat itu, Lone Bambo menjerit menyedihkan. "Ah, tangan kananku!" Lone Bambo berteriak keras. Gu Su Yixin tidak pernah mengira Zhu Yi akan melakukan ini. Ini mengancam nyawanya. Zhu Yi gila. Gu Su Yixin belum pernah bertemu orang gila sebelumnya. Saya bisa memikirkan Zhu Yi, orang gila, yang mempertaruhkan nyawanya hanya untuk menangkap pergelangan tangan Lone Zhu Yixin. Gu Su Yixin memukul Zhu Yi dengan sangat keras. Gu Su Yixin tidak menyangka bahwa meskipun dia memukul Zhu Yi dengan keras dengan sepenuh hati, Zhu Yi juga mengambil kesempatan itu untuk meraih pergelangan tangannya. Zhu Yi tiba-tiba mengerahkan kekuatannya dan mencubit pergelangan tangan kanan Gu Su Yixin dalam satu gerakan. Gu Su Yixin berteriak, tiba-tiba mengerahkan kekuatan, melemparkan Zhu Yi, dan tubuhnya mundur beberapa langkah. Gu Su Yixin ingin menyingkirkan Zhu Yi sepenuhnya, tetapi dia tidak menyangka Zhu Yi tidak akan memberikan kesempatan ini kepada Gu Su Yixin. Zhu Yi telah memutuskan bahwa selama dia menangkap pergelangan tangan Lone Zhu Yixin, dia akan memanfaatkan kesempatan ini. Zhu Yi tahu betul di dalam hatinya bahwa hanya ada satu kesempatan seperti ini, sekali dia melewatkannya, tidak akan ada kesempatan berikutnya. Oleh karena itu,
Saat Su Yi mencubit pergelangan tangan Gu Zuyixin, terlepas dari cederanya sendiri, dia menerkam Gu Zuyixin dengan seluruh kekuatannya. Bang! Su Yi meninju Gu Zuyixin dengan keras. Tubuh Lone Bambo Yixin terbang mundur. Berdebar. Tubuh Gu Zuyixin terjatuh dengan keras ke tanah. Saat ini, Su Yi berdiri di sana dan menarik napas dalam-dalam. Dia merasakan sakit di punggungnya sekarang. Pukulan Gu Zuyixin barusan menyebabkan kerusakan pada Su Yi. Tentu saja, sejauh mana cederanya, Su Yi masih belum yakin. Tapi dia tidak terlalu peduli tentang itu sekarang. Saat ini, kita harus melenyapkan Gu Zuyixin sepenuhnya sebelum dia dapat bereaksi. Su Yi menggambar jimat di udara. Setelah Gu Zuyixin terlempar oleh pukulan Su Yi, dia berjuang untuk berdiri dan kebetulan melihat Su Yi menggambar jimat itu. Lone Bambo menatap langsung ke arah Su Yi dengan tatapan tajam. Su Yi, idiot! Kamu tidak berpikir kamu bisa membunuhku hanya karena kamu mencubit pergelangan tanganku, kan? Gu Zuyixin tiba-tiba tertawa, ini adalah penghalang yang aku buat, di dalam penghalang ini, semua mantramu akan menjadi dibatasi, tidak peduli seberapa kuatnya kamu adalah sampah yang tidak berguna di penghalangku. Su Yi, jangan buang energimu, tunggu saja untuk menahan amarahku. Su Yi tidak berniat memperhatikan Gu Zuyixin. Meskipun Su Yi mendengar apa yang dikatakan Gu Zuyixin, Su Yi mengabaikannya. Pada saat ini, Su Yi merapal beberapa mantra pada dirinya sendiri. Pada saat itu, Gu Zuyixin tiba-tiba mengerti. Su Yi, apakah kamu berencana untuk melawanku dalam pertarungan jarak dekat? Begitu Gu Zuyixin mengucapkan kata-kata ini, Su Yi sudah mengambil tindakan. Dalam sekejap, tinju Su Yi berada di depan Gu Zuyixin. Bang! Tinju Su Yi telah mengenai tubuh Gu Zuyixin. Ketika Gu Zuyixin melihat Su Yi akan melawannya dengan putus asa, dia sudah memilih untuk menghindar. Meski tangan kanan Gu Zuyixin patah, setidaknya satu lengannya masih sehat. Saat tangan kirinya menangkis pukulan Su Yi, tubuhnya sudah mengelak. Saat tinju kiri Gu Zuyixin menyentuh tinju Su Yi, Gu Zuyixin merasakan aura kuat tiba-tiba datang dari tinju Su Yi. Lone Su tidak berani menghadapi Su Yi secara langsung. Dia sebenarnya sangat penasaran, di dalam penghalang, kekuatan Su Yi akan sangat dibatasi, tapi mengapa dia merasa kekuatan Su Yi sepertinya tidak melemah. Sekarang bukan waktunya memikirkan hal ini. Dia hanya ingin menghindari serangan Su Yi. Berdebar. Begitu tinju Lone Zuyixin dan tinju Su Yi saling bersentuhan, tubuhnya terbang karena dia tidak dapat menahan kekuatan kuat Su Yi. Lone Bambo jatuh langsung ke tanah. Bagaimana ini mungkin? Lone Su tidak percaya ini benar. Su Yi benar-benar menjatuhkannya dengan satu pukulan. Kekuatannya di sini harusnya melampaui Su Yi. Su Yi memandang Gu Zuyixin dengan dingin, apakah kamu suka kekuatanmu dibatasi? Kalau begitu biarkan aku melihat seberapa jauh kamu dapat membatasiku. Panggilan. Su Yi telah tiba di depan Gu Zuyixin. Tangan kanan Gu Zuyixin patah dan dia bukan tandingan Su Yi. Dia awalnya pandai dalam seni dan pesona terlarang. Sejak awal, Lone Bambo datang ke sini sebagai pendukung. Dia ingin menggunakan penghalang untuk membatasi Su Yi, dan kemudian membiarkan Hong Yifan, Sang Wudi, dan lainnya mengambil tindakan untuk membunuh Su Yi. Namun karena Gu Zui melihat Su Yi menggunakan kekuatan bintang dan bulan, ia menjadi serakah dan ingin merampas kekuatan bintang dan bulan milik Su Yi. Oleh karena itu, Gu Su ingin mengandalkan penghalang tersebut untuk membunuh Su Yi. Semua rencananya bagus, tetapi dia gagal memperhitungkan bahwa wanita ini, Su Yi, sangat kejam. Untuk mengalahkan Gu Zuyixin, dia tidak akan ragu untuk terluka. Sekarang, Gu Zuyixin telah terluka dan pastinya bukan lawan Su Yi. Pada saat ini, satu-satunya pikiran Lone Bambo adalah pergi dari sini. Begitu dia melihat Su Yi di depannya, Gu Zuyixin berguling, mencoba menghindari serangan Su Yi. Tetapi pada saat ini,
Zhu Yi sudah mengira Gu Zhu Yixin akan menghindar. Mau lari, tapi itu sudah terlambat sekarang. Zhu Yi datang tepat di depan Gu Zhu Yixin dan berkata dengan dingin, "Penghalangmu digunakan untuk membatasiku, tetapi kamu tidak memiliki kekuatan. Jika ada orang lain itu akan menjadi sulit bagiku untuk menghadapinya di sini, tetapi jika kamu sendirian, aku bisa membunuhmu dengan mudah." Begitu Zhu Yi mengucapkan kata-kata ini, ekspresi Gu Zhu Yixin berubah drastis. Dia sebenarnya lalai. Jika Sang Wudi dan Hong Yifan ada di sini, giliran dia yang mengambil tindakan. Terutama Hong Yifan, dia tak terkalahkan dalam pertarungan jarak dekat. Zhu Yi pandai dalam jimat. Gu Zhu berpikir selama dia membatasi jimat Zhu Yi, dia bisa dengan mudah membunuh Zhu Yi. Tapi Gu Zhu Yixin tidak menyangka bahwa meskipun Zhu Yi tidak menggunakan jimat itu, kemampuan jarak dekatnya lebih kuat dari Gu Zhu Yixin. Kali ini, Gu Zhu Yixin kalah. Dia hanya ingin lari sekarang. Lone Bambo ingin mengangkat penghalang itu, tetapi tangan kanannya terluka. Sulit untuk mengangkat penghalang itu hanya dengan satu tangan. Namun, ini satu-satunya cara. Lone Bambo tidak peduli tentang apapun dan mencoba yang terbaik untuk melompat. Dia memegang tangan itu dengan tangan kirinya dan ingin mengangkat penghalang. Dengan cara ini, orang-orang di luar dapat melihat bahwa dia terluka dan datang untuk menyelamatkannya. Namun, saat tubuh Gu Zhu Yixin terangkat ke udara, Zhu Yi sudah mengikuti. Bang! Tangan Zhu Yi menjambak rambut Gu Zhu Yixin. Segera setelah itu, dia meletakkan tangannya di kepala Gu Zhu Yixin dan membenturkannya dengan keras ke tanah. Bang! Kepala Gu Zhu Yixin membentur tanah dengan keras. Pada saat itu, Gu Zhu Yixin menjerit dan kepalanya terbelah. Gu Zhu tidak pernah berpikir dia akan mati dengan cara ini. Sebelum dia bisa menunjukkan kekuatannya, dia sudah diselesaikan oleh Zhu Yi. Setelah kepala Gu Zhu Yixin menyentuh tanah, otaknya berceceran. Setelah Zhu Yi membunuh Gu Zhu Yixin, dia melompat untuk menghindari cipratan. Dia mendarat. Saat ini, Gu Zhu Yixin sudah mati. Zhu Yi memandangi tubuh Gu Zhu Yixin, tiba-tiba Zhu Yi merasakan darah melonjak di dadanya. Dia membuka mulutnya dan mengeluarkan seteguk darah lagi. Sebelumnya, Zhu Yi pernah terluka. Dia baru saja menahan diri. Zhu Yi tahu betul bahwa ini adalah masalah hidup dan mati. Jika dia menunjukkan rasa takut pada saat itu, Gu Zhu Yixin akan mengambil kesempatan untuk membunuhnya. Faktanya, Zhu Yi juga bertahan. Pukulan tunggal Gu Zhu Yixin menyebabkan kerusakan besar pada Zhu Yi. Sekarang, Zhu Yi merasakan sakitnya setelah membunuh Gu Zhu Yixin. Tubuh Gu Zhu Yixin berada tepat di depan Zhu Yi. Zhu Yi mendatangi tubuh Gu Zhu Yixin, mengulurkan tangan kanannya, dan sudah mengambil tongkat Gu Zhu Yixin di tangannya. Ini adalah senjata Lone Bambo Yixin. Zhu Yi memegangnya di tangannya, memandangi tubuh Gu Zhu Yixin, dan berkata dengan dingin, "Kamu sendiri yang menyebabkan semua ini." Di luar penghalang, Sang Wudi dan yang lainnya masih menunggu hasilnya. Sudah berapa lama ini terjadi? Kenapa dia belum keluar? Bai Wushuang menjadi sedikit tidak sabar dan berkata, "Ini kota Zonghai. Saya kira orang-orang dari kantor polisi akan segera datang. Jika kita terus melanjutkan penundaan, akan sulit bagi kita untuk membunuh Zhu Yi ketika orang-orang dari kantor polisi setempat tiba." "Saya tidak tahu tentang ini," Sang Wudi berkata dengan ringan. Gu Zhu Yixin ini selalu lambat, entah apa rencananya. Awalnya disepakati bahwa dia hanya akan membantu kita, tetapi Gu Zhu Yixin ini jelas tertarik dengan harta karun di tangan Zhu Yi dan menjadi serakah. Itu benar. Hong Yifan segera setuju, jika orang ini tidak menghalangiku, aku bisa membunuh Zhu Yi itu sejak tadi, dan kita tidak akan menunggu di sini sekarang. Petik 2. Berhenti mengeluh. Bai Wushuang melirik Hong Yifan dan berkata, "Jika kita bisa membunuh Zhu Yi tanpa penundaan, bagaimana bisa ada begitu banyak hal?" "Tunggu sebentar lagi," Sang Wudi berkata, "jika dia masih belum keluar,
maka kita hanya bisa mengambil tindakan sendiri dengan masuk ke penghalang lalu bunuh Zhu Yi. Bai Wushuang melirik ke arah Sang Wudi dan berkata, karena kamu bisa memasuki penghalang, kenapa kamu masih membuang-buang waktu di sini, cepat bunuh Zhu Yi. Petik 2. Ya, Hong Yifan juga mendesak. Sang Wudi melirik Bai Wushuang dan berkata, aku hanya tidak ingin menyia-nyiakan energiku. Karena kalian semua berkata begitu, aku akan memasuki penghalang sekarang dan membunuh Zhu Yi. Tepat ketika kata Sang Wudi selesai, Zhu Yi dan Gu Zuixin tiba-tiba muncul. Saat ini, dia melihat tubuh Gu Zuixin tergeletak di tanah. Kepala Gu Zuixin terbelah dan otaknya mengalir keluar, dia terlihat sangat menyedihkan. Di sebelahnya, tangan kanan Zhu Yi memegang kruk Gu Zuixin dan bersandar di tanah, dia terengah-engah. Ada juga noda darah di tanah di depan Zhu Yi. Sekali pandang terungkap bahwa Zhu Yi juga terluka parah. Terluka, Bai Wushuang berkata sambil tersenyum saat melihat Zhu Yi seperti ini, aku tidak menyangka Gu Zuixin tidak bisa membunuh Zhu Yi, tapi hanya melukainya. Bagaimanapun, dalam kasus ini, itu hanya tepat bagi kami untuk mengambil tindakan. Hong Yifan, giliranmu untuk mengambil tindakan, segera urus Zhu Yi. Oke, Hong Yifan berkata, serahkan padaku. Aku akan mengurusnya. Fiu, Hong Yifan mengambil tindakan. Dia mengepalkan tangan kanannya dan memukul Zhu Yi dengan keras. Pada saat ini, ketika Zhu Yi melihat Hong Yifan datang di depannya, dia tanpa sadar mengambil tongkat dan mencoba melawan. Bang! Pukulan Hong Yifan mengenai tepat di tengah tongkat penyangga. Kruknya langsung patah oleh pukulan Hong Yifan. Bab 1414 situasinya tidak baik. Zhu Yi tidak menyangka Hong Yifan menjadi begitu kuat. Meski Zhu Yi sudah bersiap sebelumnya, dia tidak menyangka pukulan Hong Yifan begitu kuat hingga dia mematahkan tongkat penyangga dengan satu pukulan. Bang! Hong Yifan tidak berhenti melakukan pukulan ini dan terus memukul Zhu Yi secara langsung. Tubuh Zhu Yi langsung pingsan. Suara mendesing. Tepat ketika tubuh Zhu Yi hendak jatuh ke tanah, sesosok tubuh melintas. Seorang pria paruh baya telah tiba di belakang Zhu Yi, mengulurkan tangannya, dan menangkap Zhu Yi. Kamu benar-benar telah mempermalukan keluarga Zhu kami. Pria paruh baya itu menjatuhkan Zhu Yi. Begitu mata Zhu Yi tertuju pada wajah pria paruh baya ini, dia terkejut. Paman, jika dia tidak melihatnya dengan matanya sendiri, Zhu Yi tidak akan percaya itu benar. Paman Zhu Yicheng yang dikatakan sudah meninggal justru muncul di hadapannya. Namun, wajah Zhu Yicheng dipenuhi bekas luka, yang terlihat sangat menakutkan. Mata Zhu Yicheng tertuju pada Zhu Yi dan berkata dengan dingin, saya pikir Anda telah meningkat selama bertahun-tahun, tetapi saya tidak menyangka bahwa kekuatan Anda telah mencapai tingkat bumi Suan, tetapi itu tetap tidak berguna. Petik 2. Paman, apakah kamu masih hidup? Ada air mata di mata Zhu Yi. Dia selalu berpikir bahwa dialah satu-satunya yang masih hidup keluarga Zhu. Dia tidak pernah menyangka bahwa dia akan dapat melihat pamannya hidup dengan matanya sendiri hari ini. Zhu Yicheng melirik Zhu Yi dan berkata dengan ringan, kamu tidak ingin aku mati juga, kan? Tidak, Paman, aku senang. Zhu Yi bergerak sedikit saat dia berbicara, tetapi dia merasa ingin muntah darah, dia mengulurkan tangan dan menutup mulutnya. Zhu Yicheng mengulurkan tangan kanannya, menekannya langsung pada Zhu Yi, dan berkata dengan ringan, sekarang aku di sini, tetaplah di sini. Aku akan menanganinya, dan mari kita bicarakan nanti. Aliran energi yang besar mengalir ke tubuh Zhu Yi. Di dalam tubuhnya, Zhu Yi merasakan rasa sakitnya berangsur hilang. Zhu Yicheng melepaskan tangannya dari Zhu Yi dan berjalan ke depan. Hong Yifan berdiri di sana dan tidak bergerak. Saat Zhu Yicheng pertama kali muncul, Hong Yifan panik. Zhu Yicheng ini membuatnya merasa tidak nyaman. Hong Yifan belum pernah bertemu lawan seperti pria di depannya. Ketika dia melihat Zhu Yicheng, dia sudah ketakutan. Namun, Hong Yifan tidak bisa mundur sekarang.
Dia hanya bisa gigit jari dan bersiap melawan Su Yicheng. Su Yicheng berdiri di depan Hong Yifan, menatap ke arah Hong Yifan, dan berkata dengan ringan, "Kalian semua harus mati hari ini. Jangan buang waktu, panggil juga 2 orang di belakangmu, dan berkumpullah," kata Su Yicheng kepada Sang Wudi dan Bai Wushuang. Saat Sang Wudi melihat Su Yicheng, jantungnya berdetak kencang. Su Yicheng ini memancarkan aura meresahkan yang belum pernah ditemui Sang Wudi sebelumnya. Saat ini, Sang Wudi juga ketakutan. Kali ini dia membawa orang untuk membunuh Su Yi, tapi dia tidak menyangka akan bertemu monster di kota Zonghai. Baru saja Sang Wudi mendengar percakapan antara Su Yicheng dan Su Yi. Dari percakapan kedua orang tersebut, Sang Wudi merasa bahwa pria di depannya adalah paman Su Yi. Sang Wudi sebenarnya tidak yakin. Jika ada orang lain di keluarga Su selain Su Yi, maka masalah ini sangat penting dan dia harus memberitahu ayahnya tentang hal itu. Saat ini, Sang Wudi telah memutuskan untuk melarikan diri. Begitu Su Yicheng mengucapkan kata-kata ini, Sang Wudi menjadi lebih yakin di dalam hatinya bahwa dia harus melarikan diri. Dia melirik Bai Wushuang. Dia juga melihat bahwa Bai Wushuang juga sedang melihat ke arah Sang Wudi. Saat mata mereka bertemu, mereka berdua memahami pikiran satu sama lain. Pada saat ini, mereka berdua ingin melarikan diri. Sang Wudi dan Bai Wushuang memiliki pemahaman yang sama. Mereka sekarang ingin Hong Yifan mencoba melawan Su Yicheng terlebih dahulu. Jika terjadi kesalahan, mereka berdua akan langsung kabur tanpa ragu. "Hong Yifan, mari kita lihat keterampilan orang ini dulu," Sang Wudi berkata. "Jika tidak berhasil, ayo kita bertindak bersama." Petik 2. Ya, ketika Bai Wushuang mendengar kata-kata Sang Wudi, dia langsung setuju, "Itulah yang saya katakan. Benar, mari kita lihat seberapa kuat orang ini. Saya yakin dengan kekuatan Anda dapat menghadapinya tanpa masalah." Ketika wanita Bai Wushuang mengatakan ini, Hong Yifan masih sedikit takut pada Su Yicheng, tapi sekarang yang dipikirkan Hong Yifan adalah bagaimana menunjukkan kekuatannya di depan Bai Wushuang dan membuat Bai Wushuang mengaguminya. Hong Yifan segera berkata, "Jangan khawatir, serahkan orang ini padaku, dan aku akan membunuhnya dan Su Yi bersama-sama." Begitu Hong Yifan mengatakan ini, Su Yicheng mencibir, "Kamu benar-benar ingin membunuhku. Kamu benar-benar tidak tahu seberapa tinggi langit." Anak-anak muda saat ini menjadi semakin sombong dan cuek. "Kalau begitu, apakah kamu tahu siapa aku?" Hong Yifan berkata dengan dingin. "Siapa kamu tidak ada hubungannya denganku." Su Yicheng berkata, "Aku tahu kalian semua harus mati." Wajah Hong Yifan segera menjadi gelap. "Kalau begitu, aku akan lihat bagaimana kamu membunuhku." Fiu. Hong Yifan mengambil tindakan. Tinjunya langsung berada di depan Su Yicheng. "Paman, dia sangat kuat." Begitu Su Yi melihat Hong Yifan mengambil tindakan, dia takut pamannya akan menderita, jadi dia segera mengingatkan Su Yicheng, "Dia baru saja memukulku dan menjatuhkanku. Itu adalah kamu. Itu sangat tidak berguna." Su Yicheng berkata tanpa basa-basi, "Sungguh memalukan membiarkan sampah yang tidak berguna terbang begitu saja." Su Yicheng mengulurkan tangan kanannya. Bang! Tinju Hong Yifan langsung mengenai telapak tangan Su Yicheng. "Bodoh!" Hong Yifan berkata dengan dingin setelah memukul Su Yicheng, "Kamu sebenarnya ingin bersaing denganku dalam kekuatan. Aku dilahirkan dengan kekuatan suci dan kebal terhadap segala jenis kerusakan, mengapa kamu melawanku? Kamu sedang menunggu untuk mati." Petik 2. Hong Yifan baru saja mengatakan ini, tetapi sebelum dia selesai berbicara, ekspresinya berubah drastis. "Apa ini?" Hong Yifan panik. Dia menarik kembali tangan kanannya dengan kuat, seolah ingin menarik tinjunya kembali. Tapi tinju Hong Yifan menempel kuat di telapak tangan Su Yicheng. Bahkan jika Hong Yifan mencoba yang terbaik, tidak mungkin dia bisa menarik kembali tinjunya. "Kamu, apa yang telah kamu lakukan? Lepaskan cepat." Mata Hong Yifan berkilat ketakutan dan cemas. Dia merasa kekuatannya diserap,
tetapi tidak ada yang bisa dia lakukan. Zhu Yicheng memandang Hong Yifan dan berkata dengan nada menghina, sia-sia di tingkat Suan-Suan mengandalkan keterampilan rahasia keluargamu untuk secara paksa meningkatkan kekuatannya. Hal-hal yang tidak berguna benar-benar mengecewakanku. Lepaskan. Bawa aku. Hong Yifan meraung. Tapi semua ini sia-sia. Hong Yifan putus asa. Dia hanya berharap Sang Wudi dan Bai Wushuang dapat menyelamatkannya. Sang Wudi, selamatkan aku. Ketika Hong Yifan melihat ke tempat di mana Sang Wudi dan Bai Wushuang baru saja berdiri, dia menemukan bahwa Sang Wudi dan Bai Wushuang telah menghilang. Keduanya telah melarikan diri saat Hong Yifan dan Zhu Yicheng mengambil tindakan. Sang Wudi memang sangat kuat dalam aspek ini, dan dia sudah tahu bahwa Hong Yifan bukanlah tandingan Zhu Yicheng. Ketika Zhu Yicheng tidak menyadarinya, dia sudah melarikan diri. Pada saat ini, Zhu Yicheng telah menyedot semua energi dan vitalitas Hong Yifan yang sebenarnya. Berdebar, Hong Yifan langsung jatuh ke tanah. Saat ini, Hong Yifan telah berubah menjadi mumi. Zhu Yi melihat dengan matanya sendiri bahwa Zhu Yicheng menyedot Hong Yifan ke dalam mumi. Dia membuka mulutnya dan hendak berbicara dengan Zhu Yicheng, tetapi dia mendengar Zhu Yicheng berkata dengan dingin, "Saya dengar kamu punya master. Chen Xiao." Zhu Yi berkata, "Dia menyelamatkanku, akulah yang mengambil inisiatif." Bang! Tepat ketika Zhu Yi mengucapkan kata-kata ini, Zhu Yicheng mengangkat tangannya dan menamparkan wajah Zhu Yi. Ada darah di sudut mulut Zhu Yi. Zhu Yicheng menatap langsung ke arah Zhu Yi. "Kamu adalah anggota keluarga Guizhou Zhu kami, bagaimana kamu bisa memiliki seorang guru? Di mana Chen Xiao itu? Katakan padaku, aku akan membunuhnya dulu, dan kemudian aku akan membalaskan dendam keluarga Zhu kita." Petik 2. Begitu Zhu Yicheng mengucapkan kata-kata ini, Zhu Yi terkejut. Zhu Yi tidak menyangka pamannya akan begitu kejam dan ingin membunuh Chen Xiao. Zhu Yi buru-buru menjelaskan, "Tuanku, tidak, aku tidak tahu kemana dia pergi. Saya sedang menunggunya di kota Zonghai, tapi dia tidak pernah kembali." Mata Zhu Yicheng tertuju pada Zhu Yi. "Apakah kamu menunggunya kembali?" Zhu Yicheng bertanya. "Ya," kata Zhu Yi. "Hal yang tidak berguna." Zhu Yicheng berkata dengan dingin, "Kali ini, jika saya tidak datang, Anda akan mati di tangan orang-orang itu. Mereka pasti tidak akan melepaskan keluarga Zhu kami, Anda dan saya sama-sama menjadi target mereka. Apakah kamu pikir mereka tidak akan mencarimu jika kamu bersembunyi seperti ini? Kamu bodoh sekali. Sekarang, saatnya kita membalas dendam, dan aku akan mengajakmu membalas dendam bersamaku." Balas dendam. Ketika Yi mendengar kata-kata Zhu Yicheng, dia berhenti. "Kamu tidak mau?" Zhu Yicheng melihat reaksi Zhu Yi, dan wajahnya menjadi gelap. "Apakah kamu punya hal lain yang harus dilakukan di kota Zonghai selain menunggu Chen Xiao itu?" Petik 2. "Tidak." Zhu Yi segera menyangkal, "Aku sudah menunggu dia kembali. Aku hanya khawatir kita berdua tidak bisa membunuh begitu banyak orang." Petik 2. Dulu ada 13 keluarga, tapi sekarang hanya ada 8 keluarga tersisa." Zhu Yicheng berkata dengan dingin, "Bunuh saja mereka satu persatu dan musnahkan semua keluarga ini." "Saya mendengarkan paman," kata Zhu Yi. "Kalau begitu, kenapa kamu masih berdiri di sana? Ikut aku," kata Zhu Yicheng. Zhu Yi tercengang. Zhu Yi sebenarnya tidak ingin pergi, dia ingin tinggal bersama Chen Yang. Tapi Zhu Yi khawatir pamannya akan membunuh Chen Yang jika dia tahu bahwa dia mengenali Chen Yang sebagai tuan muda. Sekarang, Chen Yang berada pada saat yang paling kritis, dan Zhu Yi tidak ingin Chen Yang terganggu oleh urusannya. Zhu Yi berhenti sejenak dan melihat ke arah Zhu Yicheng, "Paman, apakah kamu tidak ingin aku mengemasi barang?" Begitu dia mengatakan ini, mata Zhu Yicheng sudah menatap ke arah Zhu Yi dan berkata dengan dingin, "Lihat nada bicaramu. Sepertinya ada hal lain di sini yang pantas untuk nostalgiamu. Katakan padaku, aku ingin melihat apa yang membuatmu bahkan tidak ingin membalas dendam."
Begitu Zhu Yicheng mengucapkan kata-kata ini, Zhu Yi tidak bisa berkata apa-apa lagi dan langsung berkata, "Paman, kamu salah paham, bukan itu maksudku. Lalu kenapa kamu masih berdiri di sana? Ikutlah denganku," kata Zhu Yicheng. Tempat tinggal abadi, Chen Yang sedang berlatih. Pada saat ini, Chen Yang telah mencapai momen paling kritis, dia dapat menembus tingkat ke-9 tingkat mendalam bumi kapan saja. Chen Yang juga siap menyebabkan bencana surgawi, begitu dia menerobos dan memasuki level Tianxuan. Hal ini pasti akan memicu bencana, dan pada saat itu, segala sesuatu di sekitarnya mungkin akan hancur. Chen Yang memilih Senxianju sebagai tempatnya untuk melawan bencana. Alam mendalam bumi tingkat 9. Suewu berdiri dan menyaksikan latihan Chen Yang. Dia bisa merasakan bahwa Chen Yang akan menerobos. Jika Chen Yang menerobos, dia bisa mengambil kesempatan untuk memicu kekuatan kekerasan di tubuh Chen Yang. Dalam hal ini, ketika Chen Yang melangkah ke level Tianxuan, suasana hatinya akan berubah drastis dan dia akan menjadi iblis. Inilah hasil yang paling ingin dilihat Suewu. Dia sangat berbeda dari Sueling. Sueling dapat berlatih dengan bantuan Mutiara Dewa Roh. Mutiara Dewa Roh adalah harta paling berharga di dunia. Sueling menggunakan energi spiritual Mutiara Dewa Roh untuk berlatih. Suewu adalah iblis dan tidak ada cara untuk menggunakan energi spiritual di Mutiara Dewa Roh. Yang lebih dia inginkan adalah energi iblis. Selama ada emosi negatif seperti kebencian dan pembunuhan, akan ada energi iblis. Suewu akan mendapatkan kekuatan dari energi iblis dan mendapatkan tubuh yang diinginkannya. Chen Yang adalah target pilihannya, hanya Chen yang bisa memberinya energi iblis yang cukup. Sekarang, Suewu sedang menatap Chen Yang. Dia berharap Chen Yang bisa menerobos. Di atas Senxianju, udara mulai berputar, dan awan gelap besar berkumpul di atas Senxianju. Samar-samar, guntur terdengar. Kesengsaraan surgawi. Suewu merasa bahwa kesengsaraan surgawi akan segera terbentuk, yang berarti Chen Yang kemungkinan besar akan menerobos sekarang. Bagus sekali. Suewu sangat bahagia. Pada saat ini, Chen Yang tiba-tiba membuka matanya. Suewu mengira Chen Yang akan menerobos, tetapi dia tidak menyangka Chen Yang akan membuka matanya saat ini. Suewu segera bertanya, "Apa yang terjadi?" "Yi," kata Chen Yang tiba-tiba. Begitu Suewu mendengar Chen Yang menyebut nama Zhu Yi, dia berkata, "Chen Yang, apakah kamu masih belum jelas tentang situasimu sekarang? Apakah sudah waktunya kamu mempertimbangkan wanita itu? Kamu akan menghadapi terobosan sekarang, kamu." Sebelum Suewu menyelesaikan kalimatnya, dia disela oleh Chen Yang, "Yi dalam bahaya." Setelah mengatakan ini, Chen Yang mengabaikan Suewu dan melompat keluar. Saat ini, ponselnya diletakkan di luar dan disetel ke mode senyap. Chen Yang menyalakan ponselnya dan menemukan ada beberapa panggilan tidak terjawab di dalamnya, semuanya dari Zhang Xueyao. Chen Yang hanya merasa Zhu Yi dalam bahaya, tetapi dia tidak menyangka bahwa Zhang Xueyao yang menelepon. Chen Yang segera menelepon Zhang Xueyao. Saat panggilan tersambung, suara Zhang Xueyao terdengar, "Saya di rumah sakit, kondisi Meng Xin tidak terlalu baik dan Zhu Yi juga hilang. Apa yang terjadi? Kami diserang." Zhang Xueyao berkata, "Saya tidak tahu siapa yang secara spesifik menyerang kami. Saya tahu kondisi Meng Xin sangat buruk. Saya mencoba yang terbaik. Saya pergi sekarang," kata Chen Yang.